Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Yang merasakan cinta dan kebaikan Tuhan, boleh dong lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelumnya saya ingin menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan sedikit saja. Jadi waktu hari Kamis itu saya sedang menonton TikTok. Kan sebenarnya kalau di TikTok itu ada namanya FYP atau For Your Back. Itu kan biasa yang muncul yang kita mau, yang kita suka, yang biasa kita like. Tapi saya tuh biasanya saya tidak pernah muncul video yang tentang rohani, tentang Tuhan Yesus. Tapi seketika muncul satu video dan tentang khotbah ada pastor siapa begitu saya tidak ingat, tapi kata-katanya sungguh kena di hati saya. Saya ingin berbagi kata-kata ini buat kita semua. Jadi itu dia bilang, mungkin pencobaan yang kita alami, ada masalah dalam hidup kita, yang kita lakukan hanyalah satu, yaitu menyembah nama Tuhan. Amin. Dia bilang, kalau kita turun tangan, Tuhan tuh akan angkat tangan bagi kita. Tapi kalau kita angkat tangan menyembah nama Tuhan, Tuhan yang pasti akan turun tangan untuk menyelesaikan segala persoalan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya, jika kita menyembah Allah yang benar, kita menyembah Allah yang hidup, Dia yang akan menyelesaikan segala persoalan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, buat segala yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Buat nafas, kehidupan, kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menolong setiap masalah kami ya Tuhan Yesus. Oh Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau melawati setiap dari kami. Biarlah ya Tuhan Yesus, hadirat-Mu tercurah di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini kami siap memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita nyatakan, kita punya Tuhan yang besar. Ku
sama-sama kita nyatakan, kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Mari kita terima kemenangan darimu. Oh ya, ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan besar, yang telah berjanji dan sanggup imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari nyatakan, aku punya Tuhan, amin, yang telah berjanji dan imanku. Bersepakat percaya. Yes, mari kita terima, ku terima kemenangan, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku
segala masalah kami Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya rara ya lapa ya siki ya yes, yes. Oh Yesus, Kau hadir di tempat ini. Curah jamahanmu, haleluya, haleluya, Yesus Yesus Tuhan, Tuhan, Kau yang memberi pertolongan, Kau yang mencurahkan berkat. Sebab kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang benar, yang nyata. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, amin Tuhan. Kami siap untuk memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan kita untuk duduk. Puji Tuhan. Kita akan memberikan tauran kita. Sebelum itu minta kesediaan Bang Ronald untuk membawa kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan membawa korban persembahan kami
kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan ini Tuhan Yesus membawa kemuliaan bagi namamu dan pekerjaanmu yang ada di tempat ini semakin menjadi besar. Dan di dalamnya Tuhan Yesus hanya Engkau saja. Dan hanya kepadamu saja kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Mari doa kita bernyanyi. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Kita mau nyatakan apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari dong kita menyatakan suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, amin. Dia bukan robot, amin. Seharusnya kita anaknya Tuhan, bukan robot dong, amin. Kita mau bergoyang mengekspresikan kebaikan Tuhan, amin. Kita mau nyatakan suka-sukamu Tuhan. Mari dong kita bergoyang untuk Tuhan. Jangan lihat kiri kananmu karena kita mau senangkan Tuhan hari ini, amin. Mari kita sungguhlah hidupku telah ditebus. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Kita menyatakan apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan,
Tuhan. Saya persilakan kita untuk duduk. Haleluya. Mari sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan, roti hidup. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyatakan, ku mau selalu bersyukur. Kepada hambanya saya persilakan. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia.
yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang setia. Oh haleluya. Tuhan, Kau adalah Tuhan kami yang sangat baik. Engkau setia. Hari ini kalau kami boleh hadir beribadah, Tuhan, itu karena kasih, belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah akan nama-Mu. Diamkanlah suara yang lain Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, segala intervensinya kami tolak. Kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biar hadirnya Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus yang mengurapi memberkati kami semuanya. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami hari ini Bapa. Sebab kami perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Kami perlu firman-Mu, karena firman-Mu inilah yang menghidupkan kami. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami percaya, kami yakin hari ini kami diberkati, dan kami tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi kami akan mau berkat berkelimpahan dari sorga. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Terpujilah akan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya dan siap diberkati, bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Minggu-minggu ini kita dipersiapkan untuk persiapkan diri, karena memasuki bulan April kita sudah ada di minggu Paskah sebenarnya. Dan kita hari-hari ini diminta oleh Tuhan untuk memperhatikan kasih dan kemurahan Tuhan, sekaligus mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita hidup setia di hadapan Tuhan? Nah, mari hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu-minggu ini akan bertemakan judul atau bertemakan hal-hal yang ada hubungannya dengan menyambut nanti Paskah. Baik, slide. Saudara, ada firman Tuhan yang berjudul hari ini di dalam Alkitab. Kita akan nanti baca dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Kita sama-sama akan buka firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 9. Karena ini cuma satu ayat, kita baca saja sama-sama. Baik, mari kita buka firman Tuhan ini, Roma pasal 10 ayat 9. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Kata diselamatkan ini hal yang paling penting. Siapa orang yang tidak mau selamat? Angkat tangan. Apakah ada yang tidak mau selamat di sini? Di dunia pun kita mau selamat. Selamat dari kecelakaan, selamat dari masalah-masalah hidup. Apalagi nanti di akhirat kita butuh keselamatan. Dan Alkitab berkata, satu-satunya yang bisa membawa kita selamat sampai di sorga hanya Tuhan Yesus. Dalam ayat yang kita baca tadi, Alkitab berkata, jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sebuah pengakuan diperlukan. Mengaku. Jadi seperti kita diperhadapkan di meja penghakiman atau pengadilan. Mengaku. Mengaku yang benar. Kalau kita mengaku nggak benar, ya pasti kita akan disalahkan. Mengaku. Dengan kita mengaku bahwa Yesus itu adalah juru selamat, adalah Tuhan kita, maka roh-roh yang lain yang mendengar itu, mereka akan menyingkir. Sebab Yesus itulah juru selamat. Amin. Yesus itulah juru selamat kita. Di luar daripada itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Juru selamat itu artinya satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan kedua, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi hal yang paling penting untuk keselamatan, kita harus tahu, kita harus yakin dengan pengakuan kita, mulut kita. Lalu sudah itu dengan hati kita, percaya bahwa Yesus mati tapi bangkit. Kalau kita katakan
bukan hanya mulut, hatimu juga harus mengaku dia, bahwa dia sudah bangkit, dia tidak mati. Tuhan yang kita percaya bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bangkit. Bukan dari antara orang hidup, tapi dari antara orang mati. Kita menceritakan, maka janji Tuhan, Alkitab sendiri berkata, kamu akan diselamatkan. Saudara percaya itu? Katakan kiri kananmu, kamu pasti selamat. Karena engkau mengaku dengan mulutmu dan engkau yakin di dalam hatimu bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ini merupakan sebuah statement bagi kita supaya iman kita kuat. Ini adalah credo atau pengakuan iman kita yang tertinggi. Agama-agama lain mempunyai juga pengakuan-pengakuan sehingga sahlah dia menjadi agama tersebut, pengikut tersebut. Tapi bagi kita, sahlah kita bila kita sudah mengaku Yesus itu adalah Tuhan dan dalam hati kita percaya. Sehingga demikian kita pasti selamat. Nah, judul yang saya berikan di atas ini adalah judul yang penting untuk kita sadari, bahwa kita ini membutuhkan juru selamat. Saudara butuh juru selamat. Pernahkah kalian mendapat pertanyaan mengenai iman keselamatan kita seperti berikut ini? Coba slide. Apakah keselamatan hanya didapatkan lewat Kristus? Bagaimana jika di luar sana terdapat orang benar dan di akhir hidupnya dia masih di luar Kristus? Pertanyaan selanjutnya, akankah dia selamat? Ini pertanyaan-pertanyaan seringkali menjebak kita sehingga bisa menggoyahkan iman kita. Apakah ada keselamatan di luar Yesus? Apakah di luar sana banyak orang-orang benar di akhir hidupnya, tapi dia belum percaya Tuhan Yesus? Akankah mereka ini semua selamat? Nah, kita harus menyadari prinsip-prinsip Alkitab. Ini kita sedang belajar teologi keselamatan supaya jangan iman kita goyah. Pertanyaannya adalah, kalau saya singkatkan tadi pertanyaan tadi yang tiga, ada dua pertanyaan ini slide. Benarkah ada orang benar di luar sana? Benarkah ada orang benar di luar sana? Dan apa yang ditulis oleh Alkitab? Mari kita lihat. Di dalam Roma 3 ayat 23, Alkitab berkata dengan sangat jelas, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah ini masuk surga? Apakah ini orang ini benar? Alkitab kita menuliskan dengan sangat jelas dan tidak ada kompromi, tidak ada lagi pertentangan. Jelas, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, mana ada orang benar? Kalau begitu, pertanyaan macam apa itu? Kalau kita tadi mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan dunia, tidak ada Alkitab kita benar. Oleh karenanya, kita ini membutuhkan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebab hanya di dalam Dia saja kita dibenarkan, di dalam kasih karunia-Nya, seperti tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 24. Kalau bisa lihat di slide di atas, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini sangat jelas. Orang-orang yang berdosa ini hanya memerlukan Tuhan Yesus, dan dia akan memperoleh keselamatan, diberi dengan cuma-cuma kalau dia mau. Kalau dia tidak mau, no way, tidak ada jalan. Karena proses keselamatan ini itu melewati sebuah pengorbanan yang sangat besar, sebuah penebusan. Seperti begini, saudara berhutang triliun atau mungkin lebih dari triliun, saudara tidak sanggup membayarnya lagi, tetapi tiba-tiba ada yang datang membayar. Itu namanya ditebus. Ditebus, sini saya beli, saya bayar semua itu, tapi sini itu buat saya tebus dia. Saudara bisa bayangkan kalau kita mempunyai utang yang besar sekali, lalu ada datang menolong kita, menebus kita, istilahnya menggantikan semuanya sehingga kita bebas. Wah, lega rasanya, bukan? Seperti beginilah proses penebusan. Dan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan penebusan lewat materi uang,
tetapi nyawa. Nanti dalam Jumat Agung kita akan nikmati persekutuan yang manis dengan indah bersama Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Saudara, dia harus mati untuk menebus. Itu tidak pakai uang, menebus itu pakai nyawanya Tuhan, pakai hidup dan dirinya yang disengsarakan sehingga dia harus mati demi cintanya bagi kita untuk menebus kita, kekasih-kekasihnya. Ini pengorbanan, penebusan yang tak ternilai dan tak tertandingi. Tidak satupun yang sanggup seperti Yesus. Sampai ada yang mengatakan kalau orang yang baik, mungkin ada orang yang berani berkorban. Kalau ada orang yang baik, mungkin banyak orang yang mau berkorban untuk dia. Tapi kalau orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang tidak bisa diampuni lagi, lalu ada yang datang mau berkorban untuknya, itu tanda tanya, apakah ada? Nah, Yesus mau menebus kita manusia yang berdosa ini, yang jahat ini, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kejahatan kita. Itu bukankah hal yang luar biasa? Saudara, inilah yang Tuhan katakan, kita butuh Tuhan Yesus. Dan penebusan itu diberikan dengan cuma-cuma. Tapi di balik cuma-cuma itu jangan kira itu sepele atau ya biasa. Orang kalau dikasih gratis itu biasanya nilainya tidak mahal. Biasanya kalau gratis itu murah. Tapi ini sangat mahal. Semua orang memerlukan Kristus. Apakah Anda membutuhkan Kristus? Apa tidak perlu? Tidak perlu Tuhan Yesus? Saudara, semua orang memerlukan Kristus, sebab tidak satu pun dari kita di muka bumi ini yang hidup sempurna dan tidak berdosa. Hanya Kristus saja yang tak bercacat dan tak bercela. Itulah yang kita katakan. Semua manusia telah berdosa dengan kemuliaan Allah. Nah, mari kita lihat. Saya akan menceritakan kilas balik atau fakta-fakta di dalam Alkitab. Dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab, seperti Abraham, Raja Daud, Nabi Elia, sampai dengan murid-murid Yesus sendiri pun. Mereka juga tercatat sebagai manusia yang memiliki kelemahan dan dapat berbuat salah. Walaupun di balik kelemahan mereka, Tuhan dengan penuh kasih karunia tetap memakai mereka untuk menjadi alat kemuliaannya. Abraham, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat 13, sekalipun dia dikenal sebagai bapa orang beriman, dia pernah berbohong kepada Firaun dengan menyatakan bahwa Sarai adalah adiknya karena dia takut dibunuh. Karena takut mati, dia berbohong, dia berdosa, saudara. Contoh Raja Daud dalam 2 Samuel pasal 11, ini dia Raja Israel, saudara, yang dipakai Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia jatuh dalam dosa dengan berzina dengan istri Uria, Betseba, dan kemudian membunuh Uria, suami Betseba, untuk menjadikan Betseba sebagai istrinya. Siapa lagi? Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 diceritakan di sana dia adalah seorang nabi pada masa kerajaan Israel yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasa Tuhan melawan nabi-nabi Baal. Bahkan mengalami depresi dia. Dan dia meminta Tuhan, cabut nyawanya, ambil nyawanya. Ini kan berdosa. Mengatur Tuhan untuk membunuh dia. Saudara, tapi dia orang yang hebat yang dipakai Tuhan. Siapa lagi? Kalau kita lihat dalam Markus 14 ayat 66 sampai 72. Saudara akan menemukan cerita Rasul Petrus. Sekalipun dia pernah menyangkali Yesus 3 kali pada saat ditangkap, dia ini menyangkal Yesus. Alkitab menyatakan bahwa dia orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia juga menyangkal Yesus. Dalam Markus diceritakan pasal 66 sampai 72. Dia juga pernah dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dia ini munafik. Pada saat bertemu dengan bangsa rasul-rasul yang lain yang keturunan Yahudi, dia seolah-olah menghindar, menjauhi orang-orang percaya di luar bangsanya sendiri. Jadi Paulus bilang, kamu ini ikut dosa kemunafikan. Saudara, luar biasa. Ini orang-orang hebat. Tapi mengapa Alkitab mencatat kelemahan dari tokoh-tokoh Alkitab ini? Saudara, kita harus sadar bahwa Alkitab mencatat ini supaya kita kuat. Bukan untuk melemahkan iman kita, tidak, tapi sebagai contoh. Sebaliknya,
untuk menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya termasuk tadi nabi, rasul-rasul itu, sekalipun dia murid-murid Tuhan Yesus, itu juga manusia biasa. Manusia yang tidak sempurna, yang berdosa dan membutuhkan siapa? Juru selamat, Yesus Kristus, Tuhan dalam hidup kita. Sehingga oleh Kristus saja kita yang berdosa ini dibenarkan. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai 24. Alkitab berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jadi lihat betapa luar biasanya keselamatan yang Tuhan berikan. Pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima Dia. Dikatakan di sini, roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Jadi pada waktu kita percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dalam hati bahwa Dia sudah mati dan bangkit, di situ proses pemeliharaan Tuhan terjadi. Kita ini akan berjalan semakin hari semakin sempurna di dalam Tuhan. Tapi orang yang tidak mengalami keselamatan, dia diproses menuju kepada kehancuran. Tidak ada pemeliharaan Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada urapan Tuhan bagi mereka yang tidak percaya dan tidak mengaku. Dia akan diproses juga, tapi menuju kepada neraka. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diproses semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sempurna. Bukan berarti kita percaya Tuhan Yesus langsung sempurna, enggak. Seperti tadi Abraham, seperti tadi Daud, Elia, semua mereka diproses juga karena mereka manusia biasa. Tapi pada saat mereka percaya Tuhan, pada waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka ada jalan keluar untuk bertobat, minta pengampunan dari Tuhan. Dan mereka diproses semakin hari semakin baik, semakin hari semakin luar biasa, semakin sempurna. Sehingga Alkitab dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai 24 tadi berkata, sampai Tuhan datang yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sekali kita dipanggil oleh Tuhan, selama-lamanya kita akan disertai oleh Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kita ini tidak disertai Tuhan setelah kita percaya Tuhan, itu omong kosong. Setelah kita percaya Yesus, mengaku Dia dan percaya dalam hati bahwa Yesus Juru Selamat, disitulah Roh Kudus menyertai hidup kita. Inilah keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita, sempurna. Dunia butuh Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapapun kita, siapapun dia orang tua, orang muda, besar atau kecil, orang biasa sampai orang yang berkuasa sekalipun, semua akan berhadapan dengan takhta pengadilan Allah. Tidak satupun orang yang saya tidak bisa diadili, tidak bisa, saya orang benar, saya orang hebat, tidak ada. Semua akan berhadapan di takhta pengadilan Allah pada saat pengadilan Allah dinyatakan. Pada saat dunia ini akan dibinasakan, semua akan diadili. Tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mengaku dengan mulutnya, yakin dengan hatinya bahwa Dialah Juru Selamat, mereka akan dibebaskan. Kenapa? Karena nanti di sana waktu pengadilan Yesus akan berdiri sebagai lawyer. Tahu lawyer? Pengacara kita, pembela kita. Karena katakan dalam Alkitab, Dialah pembela yang agung. Amin. Siapa pembela kita? Di dunia ini saja Tuhan selalu membela kita, apalagi nanti pada waktu masuk dalam takhta pengadilan. Jadi jangan tinggalkan Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Hanya dalam Kristus saja kita yang percaya akan hidup dan dibenarkan serta terhindar dari penghukuman. Sebab Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan itulah kasih karunia. Dalam Yohanes 5 ayat 24, mari kita baca sama-sama. Tolong di slide, tampilkan di slide. Yohanes pasal 5 ayat 24. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan, benar-benar percaya pada firman-Nya, maka di dalam hidup kita ini, dalam hidup Anda, sudah ada kehidupan yang kekal dan tidak akan dihukum. Sebab dikatakan kita sudah pindah dari gelap, pindah ke dalam terang, yaitu hidup.
pindah kita. Tadinya kita tinggal kos, kalau anak-anak muda atau keluarga-keluarga muda baru pindah dari rumah-rumah kontrak kos, pindah ke rumahnya yang asli, yang benar. Wah, indah sekali bukan? Rumahmu di situ kau tinggal, siapa yang mau gugat kau di rumahmu? Kalau kau tinggal di kos, nanti kalau tidak bayar keluar. Kita tidak numpang di sorga, kita punya rumah di sorga. Makanya Bapak berkata bahwa dia pergi, Yesus berkata dia pergi ke sorga untuk apa? Menyiapkan rumah bagi kita. Jadi kita nanti disediakan rumah di sorga luar biasa. Ada janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara percaya? Amin. Slide. Apa itu kasih karunia dalam Kristus? Mari kita garis bawahi ini. Apa itu kasih karunia dalam kasih Kristus? Yang Yesus perbuat di kayu salib, dia berkorban, mati, disengsarakan di sana, ya, adalah untuk mengubah apa yang tidak dapat dimaafkan menjadi termaafkan. Yang tidak mungkin bisa ditolong, ditebus, bisa ditebus, bisa dimaafkan, karena dia sudah menjadi contoh mati di atas kayu salib. Itulah kasih karunia Tuhan bagi kita, bahwa apa yang tidak dapat dimaafkan menjadi termaafkan. Kasih karunia Tuhan bukan mengenai kita, tetapi selalu mengenai Dia saja. Bukan karena kita, apa kebaikan kita, apa kehebatan kita. Itu semua karena Tuhan kasih dan sayang sama kita. Itu yang dinamakan kasih karunia. Saudara, kalau kita bisa hidup sekarang ini, bisa bernafas, bisa melayani Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Gunakan kasih karunia Tuhan dengan baik. Jangan menyalahgunakan kasih karunia. Akhir-akhir ini berkembang yang namanya teologi hyper grace. Ya, teologi kasih karunia. Jadi kalau orang yang sudah diselamatkan, sudah mengalami kasih karunia Tuhan, ya bebas berbuat apa saja. Bebas katanya melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Gampang, karena nanti kan diampuni, karena kita kan dalam kasih karunia. Itu sudah menyalahgunakan kasih karunia. Saya menolak hyper grace, saya menolak teologi kasih karunia yang model seperti begini. Kalau sudah diampuni, sudah diselamatkan, ya bebas berbuat dosa lagi. Oh tidak. Justru pada waktu itu sudah pindah dari gelap ke terang, ke hidup, ya kita sudah, gaya hidup kita udah bebas. Walaupun kita tidak sempurna, tapi kita akan diproses menjadi sempurna. Kita berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang berdosa atau tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kita berusaha selalu mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan minta kita kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Percaya bahwa kamu butuh keselamatan. Dan ingat, pada saat kita sudah dapat itu, jangan lupa sampaikan kepada saudara, teman, keluarga, sanak famili, atau orang-orang teman-teman yang lain yang belum percaya Yesus. Katakan kau perlu Yesus. Tanpa Yesus kau tidak selamat. Tanpa Yesus kau tidak akan dibenarkan. Kau akan berdosa dan kau disalahkan terus. Itu yang Tuhan mau. Akhir daripada semua yang bisa kita balas untuk Tuhan adalah, mari, seperti Tuhan Yesus perintahkan, pergilah, beritakanlah Injil sampai ke seluruh dunia. Alkitab berkata dengan jelas, amanat agung ini diperuntukkan bagi saya, bagi kita yang sudah percaya, mengakui sebagai juru selamat, dan yakin dalam hati kita bahwa Dia sudah bangkit dari kematian, hidup untuk kita. Kita harus pergi memberitahukan. Keselamatan itu bukan untuk kita, tapi juga bagi orang lain. Jadi kalau ada hari ini engkau terbeban melihat keluargamu, saudaramu, temanmu belum percaya Yesus, katakan kau butuh Yesus. Kau butuh Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kau tidak selamat. Cukup. Kalau kau sudah katakan itu, berulang katakan, doakan, dan dia tidak mau dengar, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah sampaikan, hutang darah itu tidak lagi sama kita. Yehezkiel pernah berkata, kalau kita tidak menyatakan kesalahan orang, kita tahu dia salah, lalu kita tidak nyatakan kesalahannya, maka kalau dia mati, tanggungan darahnya kepada kita. Tapi kalau orang itu bersalah, lalu kita tegur, kita kasih tahu dia, lalu dia bertobat, maka kalau dia mati, dia selamat dan kita tidak. Atau kalau dia tidak percaya atas nasihat kita, teguran kita, dia mati, ya urusan dia dengan Tuhan. Kita tidak bersalah. Mari siarkan kabar ini, bahwa kita butuh Tuhan Yesus. Siap? Slide.
Ini gambar tentang Yesus akan datang di awan-awan. Pada waktu Yesus datang kali kedua, dia akan datang dengan pasukan malaikat surganya. Saudara, tangan Tuhan terbuka. Selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan kesempatan, Tuhan memanggil kita semua, mari datanglah kepadaku. Hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Kalau saya bisa makan, hai kamu yang belum diselamatkan, mari datang kepadaku. Yesus membuka tangan dan berkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam masa-masa Paskah. Kita akan tinggalkan bulan Maret ini dan masuk bulan April. Kita persiapkan hidup dan diri kita. Minggu depan ada perjamuan kudus. Bagi mereka yang sudah dibaptis Islam, atau sudah lewat katekisasi, silahkan masuk, ambil bahagian dalam perjamuan kudus. Kita akan merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Tuhan, Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Engkau Yesus Kristus. Kami mengaku dengan mulut kami bahwa Engkaulah Tuhan. Dan kami percaya dalam hati kami bahwa Engkau sudah mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Tolonglah kami Tuhan. Kalau akhir-akhir ini Tuhan iman kami mulai goyah, atau kami melihat saudara, teman, keluarga, saudara, orang tua kami, famili kami yang belum percaya kenal Tuhan, Tuhan pakai kami untuk mendeklarasikan kepada mereka bahwa kau butuh Tuhan Yesus. Kau butuh Tuhan Yesus, percaya kepada Dia, akuilah Dia, dan yakin dalam hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Biar itu terjadi bagi depan kami Tuhan. Saya percaya Tuhan, seberapa umatmu Tuhan yang hadir hari ini sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Saya yakin semua yang mendengar firman Tuhan ini imannya semakin kuat, semakin kokoh, dan tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Karena yang menjadi andalan hidup mereka, andalan hidup kami adalah Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan ini. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Sesudah itu kita akan doa berkat. Baik, bersyukur mereka yang ujian-ujian masih berjalan ya, ujiannya anak-anaknya. Sudah selesai ya? Puji Tuhan, saya yakin pasti Tuhan kasih keberhasilan ya. Kita doakan. Kita doakan juga mereka yang dalam pergumulan, yang sakit, supaya Tuhan berikan kesembuhan. Mari kita berdoa juga untuk Paskah bulan akan datang, supaya kita bisa rayakan dengan hikmatnya Tuhan. Kalau ada yang mau menyampaikan bahan doa, atau ada yang lihat di online ini yang mau menyampaikan doa, bisa ditulis di dalam YouTube. Nanti kita akan bantu dalam doa. Kalau ada di sini saudara-saudara yang mau didoakan, baik. Kalau tidak ada, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya iman kami akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemerintah kami doakan presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat yang ada di pusat sampai di daerah, agar mereka diberikan hikmat, agar mereka diberikan kekuatan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ada kedamaian dan kesejahteraan di muka bumi Indonesia. Berkati kota kami Tuhan, berkati gubernur kami, wali kota kami, pemerintah daerah setempat, berkati. Bahkan sampai ke RT RW kami doakan, Tuhan berkati, agar mereka semua diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat menjalankan pemerintahan di daerah ini, sehingga kota kami aman dan sejahtera. Dan kami berdoa melepaskan berkat atas kota kami. Curahkanlah hujan keselamatan dalam nama Yesus, sehingga di kota kami ini banyak orang yang percaya terima Kau sebagai juru selamatnya, karena Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami juga berdoa untuk gereja kami, yang berdoa untuk segala keperluan gereja, operasional gereja, berkati, supaya gereja ini diberkati dan dipenuhi dengan orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang selalu memuliakan akan nama-Mu. Bapak, kami berdoa juga untuk pergumulan jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan lawati. Yang sakit di rumah, Tuhan jamah, pulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang dalam pergumulan berat, baik dalam usaha, pekerjaan mereka, Tuhan tolong berikan solusi, jalan keluar yang terbaik. Saya berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-jemaat yang ada di luar kota ini, Tuhan kiranya jamah berkati mereka. Mereka yang sedang memantau ibadah ini, yang sedang menyaksikan ibadah ini lewat online ini, saya doakan juga, Tuhan jamah. Saya berdoa, mari angkat tangan-Mu,
Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. Saya melepaskan berkat bagimu. Engkau diberkati, engkau diberi jalan keluar, engkau diberikan kesembuhan, engkau akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Terjadi hari ini, terjadi dalam nama Yesus. Bagi anak-anak kami yang masih ujian atau yang sudah selesai ujian, saya percaya mereka akan sukses dan berhasil. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Kuatkan iman mereka supaya mereka tetap setia. Tambahkan kapasitas mereka dalam pelayanan. Baik mereka yang ada di tim musik, yang ada dalam tim worship leader, singers, yang ada di tim usher, bahkan yang ada di tangguh persembahan, di tarian tamurin. Tuhan urapi berkati. Bahkan pelayanan-pelayanan yang lain, baik anak-anak sekolah minggu maupun remaja, pemuda, Tuhan berkati. Biar Tuhan aktifkan semua, onkan kembali dalam nama Yesus, sehingga kami semua akan nikmati hadirat Tuhan dan persekutuan manis dan indah bersama dengan Tuhan. Tuhan, minggu akan datang kami akan memasuki masa-masa Paskah. Kami berdoa supaya Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan lewat Paskah yang kami rayakan nanti. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Inilah doa kami yang kami bawa di nama Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang alam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silakan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Setelah itu kita akan nyanyi segala puji. Mari angkat kedua tangan, terimalah berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau yang ada di rumah, yang ada di gereja ini, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan baik-baik. Lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Terimalah berkatnya. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus turun tinggal menyertai kau senantiasa. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkatilah apa yang kau cita-citakan dan rancangkan, dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biar segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga yang berlimpah-limpah, berkat-berkat yang ada di utara, selatan, timur, dan barat masuk dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji, hormat dan kemuliaan selama-lamanya bagi Tuhan Raja di atas segala raja, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sekali lagi katakan amin. Silakan duduk semuanya, berdoa mengucap syukur di tempat duduk masing-masing.